Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonsus Regi Janitra dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Stanislaus Lihat dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 25. Kami dari SMA Pengabdi Sandewi Yusuf Surakarta akan menyajikan produk berupa vlog yang bertemakan usaha generasi Z dalam memajukan bangsa. Halo, setelah tadi udah kenalan sama temen-temenku, sekarang kenalan sama aku ya. Kenalin, nama aku Revalia Kristi Chandra dari 10 IPS 1 nomor absen 31. Nah, di produk kali ini kami akan menyajikan produk kami yang bertema usaha generasi Z dalam memajukan bangsa. Silakan disimak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus turut dengan teladan dan perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya nggak pantas untuk melanggar atau membantah perintah Tuhan. Dengan berbuat baik pada sesama kita, itu sudah menjadi salah satu contoh bahwa kita mengasihi atau menganggap Yesus Kristus sebagai teladan kita. Namun, di zaman sekarang ini, semangat pribadi Yesus Kristus sudah mulai pudar dan banyak dilupakan. Hal ini dapat kita lihat dari contoh perilaku menyimpang dan tindakan kriminalitas yang mulai memarak. Tetapi, jika kita mampu untuk menghidupi semangat Yesus Kristus yang dapat menjadi sahabat, tokoh idola, dan juru selamat, maka kita juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, emang contoh tindakan kriminalitas kayak gimana sih? Tindak kriminalitas yang lagi marak sekarang tuh korupsi loh. Kemarin aku lihat di berita makin banyak aja yang ngelakuin korupsi. Padahal ya, mereka yang korupsi itu udah kaya loh. Masih aja yang makan uang rakyat karena alasan-alasannya nggak masuk akal lagi, cuma berfoya-foya aja. Kalau gini terus ya gimana perekonomian di Indonesia mau maju? Orang SDM-nya aja malah pada korupsi gini. Nah, solusinya kita kan sebagai remaja nih, kita juga sebagai generasi Z harus bisa memberantas korupsi demi majunya perekonomian di Indonesia. Nah, kita bisa melihat dari fungsi wawasan Nusantara. Kita lihat di bagian pembangunan pada unsur ekonomi. Di situ kita bisa mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan yang nyata. Kita bisa meningkatkan prestasi kita terlebih dahulu, lalu kita bakalan nerusin ke anak cucu kita ilmu penting yang harus tertanam pada diri mereka sejak dulu. Bahwa tindakan korupsi itu tidak dibenarkan. Kita bisa kok mulai dari 875I terkecil terlebih dahulu demi Indonesia yang lebih maju. Kan fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, kita bisa menjadikan contoh tindakan kriminalitas menjadi motivasi bagi kita untuk terus maju, belajar untuk generasi yang lebih baik. Oh ya, kita juga bisa belajar dari tujuan harga pokok produksi ini loh, yaitu untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau tindak korupsi itu bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Kayak di perusahaan yang jual kerajinan atau kayak gini aja harus ada perhitungannya benar-benar supaya nggak ada lagi nih orang-orang yang nakal yang mau mengkorupsi uang rakyat. Kamu bisa tahu hal kayak gitu dari mana sih? Aku sih taunya dari buku-buku yang ayahku punya. Soalnya ayahku tuh suka banget sama buku-buku gitu. Terus ayahku kalau beli buku nggak pernah sembarangan beli. Jadi setiap mau beli buku pasti ayahku baca-baca dulu resensi buku yang mau dibeli. Ada resensi mengenai buku legenda, menarik nih untuk dibaca. Sinopsis buku pertempuran hiu sura dan buaya. Kisah unik asal muasal kota Surabaya. Ketika hiu sura dan buaya selalu berkelahi untuk memperebutkan daerahnya untuk mencari makan.
Pada suatu ketika mereka merasa bosan selalu berkelahi untuk memperebutkan daerahnya, dan akhirnya mereka membuat keputusan dan perjanjian untuk membagi kedua wilayah itu, dengan Hyusura yang menguasai laut dan buaya yang menguasai daerah sungai dan rawa. Namun, ketika cukup lama, semua damai, dan suatu hari ketika itu, diam-diam Hyusura melanggar perjanjiannya dengan mencari makan di sungai. Sekali dua kali sang buaya tidak mengetahuinya. Saat itu ketika Hyusura mencari lagi makanan di sungai, sang buaya pun mengetahui dan terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat dan berlangsung lama. Akhirnya sang buaya ekornya digigit oleh sang hiu dan berbelok ke kiri, dan ekor sang hiu yang digigit buaya yang hampir putus dan membuat sang Hyusura menyerah dan terpaksa kembali ke lautan daerahnya. Dan sang buaya pun merasa puas dengan kemenangannya untuk memperebutkan wilayahnya itu. Oh, legenda ini ya. Aku mah punya bukunya, tapi versi bahasa Inggris sih. Mau aku bacain lebih lengkapnya nggak? Wah, setelah mendengar cerita dari kamu, aku teringat sama suatu pembelajaran yang kita pelajari. Karena dalam cerita tersebut disebutkan bahwa tokohnya adalah hewan. Dan jadi teringat sama materi Animalia. Hewan yang disebutkan merupakan hewan vertebrata. Kalian tahu nggak nih apa hewan vertebrata? Oh iya, ternyata di dalam perkelahian tersebut terdapat namanya tumbukan lenting sempurna, karena di situ ada pukulan yang kekuatannya sama, sehingga mereka terjatuh semua. Ini aku pelajari di materi fisika tentang materi impuls, momentum, dan tumbukan. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih cara mengukur panjang kedua hewan tersebut ketika diangkat menggunakan alat berat dengan arah vertikal? Tidak tahu tuh gimana caranya. Nah, gini caranya. Mengukur panjang kedua hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengukur bayangan yang dibentuk oleh sinar matahari. Juga mengukur sudut yang dibentuk oleh titik pangkal bagian kepala hewan yang menyentuh hewan, titik ujung bayangan-bayangan ekor hewan, dan titik ujung hewan tersebut. Dari hasil ukur bayangan tersebut, gunakan pengetahuan trigonometri untuk menghitung panjang hewan. Nah, gimana nih setelah kalian nonton tadi? Kalian jadi bisa nyimpulin apa nih? Oh ya, itu dulu dari kami. Semoga kalian suka dan semoga bisa membuka wawasan kalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.